rematik sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Kau krungu siaran radio kok anu obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras bisa nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit? Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah itu sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali.
Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, jadi nyemprot terus gak kroso kesel. Bendino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loro wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Terus pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu, apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga seperti cuci baju, setrika, ngepel, masak. Akhirnya pada suatu hari tangan saya itu sakit banget. Sampai akhirnya pekerjaan saya juga terganggu. Beli obat ke apotek untuk cek gula darah dan asam urat.
asam urat saya agak tinggi sekali. Akhirnya saya dikasih obatnya. Alhamdulillah 1 hari ini sembuh. 2 hari kumat lagi. Akhirnya saya bingung ngomong sama anak saya. Akhirnya dicarikan sama anak saya. 1 hari itu alhamdulillah ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya Pak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Asam urat dan rematit ngotot, minum Remastop. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sebagai ibu rumah tangga. Kula gadah penyakit asam urat. Terus keluhan kula sakit, sikil kula niku cenut-cenut. Kula damel satian kula malih mboten saged. Terus kula kengken periksa tenggene dokter. Kula diperiksa nih, kula kaget. Ternyata kolesterol kali asam urat kula dhuwur. Terus kula kalih yoga kula kok dikengken tumbas niki Remastop niki kula cobi sedinten ping 3 kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih kula terus mawon Remastop niki. Alhamdulillah Mas. Kula ngunjuk Remastop niki kula teng dokter asam urat dan kolesterol kula mandap. Nyeri sendi dan pegel linu ngotot. Minum Remastop. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat teng sikil niku cenut rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang daun mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan tuh sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit? Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, jadi nyempot terus gak kroso kesel. Dino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten. Nggih kula terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga.
Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Iki kula ngalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Tahu krungu siaran radio kok anu obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe yang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku ndekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku digu-digu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari
Tangan saya itu pergelangan tuh sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit. Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, jenenge kok terus gak kroso kesel. Bendino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kuat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih, kok terus mawon Remastop niki. Kula pun saged teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun saged mlampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le.
Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Apa kabar teman-teman? Kembali kita ketemu di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita masih tetap belajar tentang keaktoran dan seni peran. Tapi kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang bagaimana seorang aktor melatih dirinya untuk menggali potensi yang dimiliki dirinya. Mulai dari seni
pernafasan, mengolah tubuh, konsentrasi, sampai mengolah suara untuk kepentingan teater. Ayo, mari kita simak bersama. Teman-teman, konsentrasi itu sangat penting dalam mengerjakan apa saja sebenarnya. Apa saja yang ingin kita lakukan dengan sebaik mungkin, gitu ya. Itu memerlukan konsentrasi. Dalam berakting, kita juga memerlukan konsentrasi itu. Sangat memerlukannya. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran pada suatu hal. Jadi, untuk memusatkan pikiran itu kepada satu hal itu, kita harus ada niat, ada kerelaan untuk menyisihkan semuanya yang lain yang tidak berhubungan dengan sasaran konsentrasi kita itu. Nah, sebagai aktor, konsentrasi kita itu tertuju pada peran kita dan pada memelihara, merawat keyakinan kita tentang apa yang kita lakukan di panggung dan tentang siapa yang sedang aku perankan ini. Kepercayaan atau keyakinan diri tentang itu jangan sampai meleset, jangan sampai kepleset, harus dipegang teguh. Karena itu adalah kunci untuk juga membuat penonton yang menonton teman-teman percaya bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di panggung itu sesuatu yang benar. Konsentrasi ke dalam diri dan keluar diri sekaligus. Ke dalam diri menjaga keyakinan, keluar diri, ini yang penting. Karena kita bermain dengan yang lain. Kesadaran untuk menanggapi teman bermain tidak sebagai teman bermain, melainkan sebagai tokoh-tokoh di sekeliling tokoh yang sedang kalian perankan. Konsentrasi sangat penting. Saya mencoba menggunakan tangan saya. Ini praktikannya. Ketika tidak terjadi apa-apa, hubungan si A dan si B ini tidak ada hubungan apapun, lalu saya membuat narasi harus punya hubungan. Maka ketika dia berhubungan, maka harus dicari sebab akibat. Ya, nah ini analisa naratif yang praktika juga loh. Sekarang ini si A, ini si B. Si A menjadi penuntun, menjadi director. Kemanapun director pergi, pemain akan ikut. Ikut. Kemanapun pergi, ikut. Ini yang membuat dia mengikuti ini ada sebab akibat, karena yang satu membuat aksi, yang lain membuat reaksi. Di mana konsentrasi itu? Di sini. Nggak usah jadi kenaro, harus bertapa dulu. Di sini. Ini konsentrasi. Ketika kita mainkan ini, ditanya alamat juga saya bingung, ha? Ditanya alamat rumah saya juga bingung. Kenapa? Konsentrasi saya tidak di alamat. Konsentrasi saya tidak menjawab nama saya siapa. Konsentrasi saya ada narasi yang aku ciptakan. Ada hukum sebab akibat. Karena ada mau dan ada pertolakan. Ada aksi, ada reaksi. Ada tesa, ada antitesanya. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian, pemusatan pikiran itu bisa diciptakan oleh kita sendiri. Jadi kita selalu begini,
pada akhirnya ini sedang dibentuk sebuah narasi. Walaupun berpisah, dia tetap mengikuti kemanapun pergi dengan jarak berapapun. Jarak ini masih bernama narasi. Nah, itulah ungkapan-ungkapan amatir yang tidak perlu sekolah jauh-jauh. Sekolahnya cuma perasaan aja. Begini aja, pakai. Lakukan itu setiap kali, bahwa kamu mengikut apa yang diajak oleh orang itu kemanapun itu pergi. Konsentrasinya di mana? Pada narasi. Bentukkan sebab akibat sebuah cerita karena ada tokohnya, ada lokasinya, ada problemnya. Iya, buat saya pribadi tidak terlalu susah ya, karena saya memang orang yang sangat percaya sama kekuatan ilahi. Jadi saya setiap kali saya melakukan sesuatu itu saya selalu mohon pada Tuhan dulu, karuniai saya yang terbaik gitu. Jadi itu adalah salah satu dari meditasi saya gitu. Nah, terus saya kasih contoh Tuti Indra Malaon yang menurut saya tetap orang yang terhebat lah kalau soal acting ya gitu. Nah, terus beliau itu kalau sudah mau, apakah itu sedang latihan ataukah itu sedang betul-betul dalam proses pertunjukannya, itu kalau sedang on itu tidak bisa diajak bercanda gitu, tidak bisa diajak bercanda, sudah diem, akan cari satu posisi, beliau diem, dan itu menurut saya meditasinya gitu. Ya, konsentrasi dengan sendirinya kalau kita sudah, itu yang kembali lagi resepnya si Teguh Karya, bahwa ingat loh ya, penonton itu keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu, buang uang, buang tenaga, buang waktu, buang tenaga, buang uang. Dosa kita kalau tidak memberikan yang terbaik, itu adalah satu modal konsentrasi kita. Nah, baru soal konsentrasi dan pernafasan saja sudah menarik. Dan ternyata teknik itu bisa kita gunakan untuk kita konsentrasi pada saat kita belajar. Akan ada banyak hal lain yang lebih menarik apabila teman-teman tetap belajar seni peran. Ayo. Nah, biasanya dalam latihan-latihan dasar keaktoran, khususnya teater yang saya kenal, latihan konsentrasi ini digabung dengan latihan pernafasan. Pernafasan ini juga sangat penting. Pernafasan bisa mendukung vokal kita kalau pernafasan kita baik, terkuasai dengan baik, dan juga bisa mendukung kita dalam menghidupkan emosi, memberikan bobot emosi pada tindakan atau ucapan kita. Kita bisa mensugestinya dengan memainkan nafas. Sasaran konsentrasi apa? Sasaran konsentrasi adalah pada udara yang kita hirup masuk ke paru, kita tahan sebentar, sementara kita turunkan. Ini teman-teman, antara rongga dada dan rongga perut ini ada sekat yang namanya diafragma. Diafragma ini dalam keadaan normal itu seperti ini posisinya. Ketika kita menghirup nafas, diafragma ini kita tekan ke bawah. Nah, supaya apa? Supaya anginnya masuk ke perut? Tidak. Udara tidak pernah masuk ke perut. Supaya paru-paru kita terbebas. Tadinya kan gini, ini paru-paru. Betul kan? Nah,
Paru-paru menjadi longgar, bisa menghirup udara sebanyak mungkin, kemudian kita keluarkan dari mulut. Nah, sasaran konsentrasi kita pada latihan nafas adalah masuk dan keluarnya nafas ini, dan juga rasa sensasi bagaimana hangatnya nafas itu masuk ke tubuh kita. Jadi teman-teman, itu tadi pernafasan ya, latihan pernafasan digabung dengan latihan konsentrasi. Nah, ini masih bisa lagi kita gabungkan dengan satu jenis latihan lain yang kaitannya dengan kesadaran tubuh, kesadaran gerak tubuh, dan merasakan gerak tubuh. Saya akan mencoba menyampaikan satu latihan gerak yang sederhana, yang sangat dasar, yaitu berjalan. Pertama-tama atur nafas. Irama. Lalu mulailah berjalan seenak mungkin. Sambil tetap mengatur nafas. Nah, lalu teman-teman coba ya, rasakan apa yang terjadi sebetulnya ketika kita berjalan ini. Dinikmati saja berjalannya. Ketika kita melangkah, kita meletakkan kaki apa dulu, bagian mana dulu yang menyentuh lantai atau tanah, lalu disusul dengan mana, terus ada tegangan-tegangan di mana. Ketika kita mengangkat, ketika kita percepat langkah kita, apa yang terjadi, bagaimana respon tangan terhadap langkah kita yang makin kita percepat ini. Coba disadari itu semua dan dirasakan, dinikmati, begitu ya. Nah, terus ini karena saya sambil bicara, saya tidak sambil mengatur nafas saya, tapi nanti teman-teman mencobanya dengan tetap mengatur nafas berirama. Begitu. Latihan barusan berjalan dengan irama, seirama nafas yang teratur, itu memperpeka perasaan kita tentang irama, perasaan kita tentang bagaimana mengharmoniskan nafas dengan gerak tubuh. Juga kita mempersegar kehadiran kita, kesadaran tentang kehadiran kita, tentang bagaimana nikmatnya hal-hal yang sangat sederhana yang biasanya secara sehari-hari sudah kita lupakan. Jadi tadi contohnya berjalan. Berjalan ternyata sesuatu yang enak juga. Ternyata tidak hanya fungsi membawa badan dari satu titik ke titik yang lain, tapi juga ada fungsi estetiknya, fungsi kenikmatannya, fungsi keindahan rasanya situ. Juga kita menyadari bahwa kita selama ini ternyata dibantu oleh yang namanya sendi-sendi itu. Di sini ada sendi peluru, di sini ada sendi pelana, ada sendi engsel dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau ditanyakan mana bagian tubuh yang perlu dilatih untuk mendukung keaktoran, ya sebenarnya semua perlu dilatih. Semua persendian-persendian kita ini dari lengan ini sampai ke siku, lalu dari tangan ke bawah ke pergelangan, lalu sampai ke jari-jari dan sebagainya. Juga kaki itu perlu kita latih. Ada ungkapan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagi seorang aktor, kita harus bisa mengolah tubuh kita agar tetap menjadi sehat. Kita juga akan semakin mengenal tubuh kita. Apalagi yang harus kita ketahui pada tubuh seorang aktor. Nanti kita akan perdalam dalam lanjutan ini. Nah, suara vokal, kita ingat ada aspek
volume, ada aspek tinggi rendah, pitch, ada aspek timbre atau warna suara. Ketika kita memerankan seorang tokoh dalam lakon, dalam cerita drama, kita memanfaatkan aspek-aspek itu dalam kombinasinya dengan kecepatan pengucapan dan intonasi lagu kalimat. Kecepatan dan intonasi atau lagu kalimat. Ini kita gabungkan untuk menghasilkan pengungkapan dari image di dalam diri kita, citra di dalam diri kita tentang tokoh itu. Nah, ketika kita mau mengungkapkan citra batin tentang tokoh itu dengan dialog yang dia ucapkan seperti ada dalam lakon, kita menggunakan aspek-aspek vokal atau suara itu dalam gabungannya, dalam kombinasinya dengan kecepatan dan intonasi. Saya memberi contoh. Variasi kecepatan. Cara pengucapan pertama. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja Anda yang menang aku. Tapi sejarah tidak memihak aku. Kalau bicara objektif, sejarahlah yang benar. Kita variasi, kita kontraskan dengan speed atau pace kecepatan ini. Dengan timbre yang sama, dengan nada yang kira-kira sama. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja Anda yang menang aku. Tapi sejarah tak memihak aku. Kalau bicara objektif, lebih cepat, lebih datar. Kita variasi intonasinya. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja andai yang menang aku. Tapi sejarah tidak memihak aku. Kalau bicara objektif, sejarahlah yang benar. Intonasinya kita ubah-ubah, kesan yang ditangkap juga berbeda-beda. Timbrenya kita ubah. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja andai yang menang aku. Semacam itu. Jadi ada berbagai variasi dan teman-teman semoga melihat efeknya dari perbedaan-perbedaan itu. Kesannya lain, suasana batin yang diungkapkan juga lain. Begitu. Nah, selain mengubah timbre, warna suara kita teman-teman kadang-kadang juga dihadapkan tantangan yang tidak enteng, tidak ringan. Misalnya ketika kita harus memainkan atau memerankan seorang tokoh yang kebetulan berbeda etnisitasnya dengan kita. Berbeda etnisitas sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan dalam bersuara. Cuma memang ada warga-warga etnik tertentu yang mempunyai logat yang kental dan khas daerah kelahirannya. Nah, kalau saya misalnya yang lahir di Jawa, di Jogja itu harus bermain sebagai seorang ibu dari Papua misalnya yang berbahasa Indonesia, bagaimana ini? Saya harus mengubah timbre saya dan sekaligus mengubah
dialek saya, cara ucap saya dalam berbahasa Indonesia. Nah, ini sekedar contoh ya, sekedar contoh bagaimana mereproduksi. Saya akan berusaha mereproduksi dialek etnik yang berbeda-beda. Seandainya aku lebih kuat, aku adalah raja kalian. Tapi karena kalah, aku pengkhianat, pengecut. Coba saja, Anda yang menang aku. Tapi sejarah tidak memihak aku. Kalau bicara objektif, sejarahlah yang benar. Untuk sejarah, aku ini jalan buntu, tak kurang tak lebih. Nah, sabobot yang budalun bertanggung jawab, nebaca hikayat perang sabit. Perayaan kita, no. Nah, teh, git, naon. Jadi ini memang penting untuk teman-teman pelajari. Perbanyaklah teman dari etnik yang berbeda, yang syukur-syukur masih berdialek kental daerah kelahirannya, kampung halamannya. Itu sangat berguna untuk seorang yang mau belajar acting, belajar seni peran. Sekaligus saya tambahkan dan sisipkan di sini. Di sini juga pentingnya observasi. Observasi memang tidak hanya dalam artian mengamati dengan mata, tapi juga menyerap dengan indera yang lain dalam hal ini. Kini teman-teman semakin tahu, untuk menjadi seorang aktor yang baik, teman-teman harus mengenal dan menguasai teknik konsentrasi, olah tubuh, mengolah suara, dan pernafasan. Selanjutnya, kita akan terus memperdalam seni peran. Belajarlah terus, karena belajar seni peran itu sungguh menyenangkan. Ketiga anggota gangster ini ditangkap saat mabuk dan berbuat onar. Kapal jenis Weri ini tenggelam diduga akibat terhantam gelombang di Selat Bali. Danau Ranu Regulo ini berada di tengah rimbunnya hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memiliki panorama yang memikat. Awalnya Telaga Madiredo ini merupakan sumber air di tengah alam. Namun sejak tahun 2017, telaga ini dikelola oleh pemerintah desa. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Dahut. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Jawa Timur, raga warna-warni jadi melebur.